Sorry ya. Terima kasih untuk remind saya ya. Nah, ini saya rekam. Nanti saya akan kasih link YouTube-nya. Ya, biasanya saya masukkan di YouTube. Oke, thank you. Terima kasih ya untuk remind. Aduh, saya sampai terlalu asik ya. Oke, yang berikutnya ya, kalau ada pertanyaan langsung ya, di slide aja. Multinational marketing. Jadi international, tadi ke banyak negara, multinational juga banyak negara. So what's the difference between international and multinational? Kalau international itu kita langsung ke banyak negara tapi polycentric. Polycentric itu artinya kita akomodir setiap request dari masing-masing country. Ini nanti yang akan kita pelajarin ya. Nah, tapi kita akan masuk juga di ranah multinational. Multinational ini karena banyak sekali pasarnya dan kita tidak bisa mengakomodir begitu banyak request dari masing-masing negara, sehingga sometimes itu country itu membuat konsolidasi. Misalnya, taste-nya Indonesia dengan Thailand itu mostly quite close. Jadi dibuat konsolidasi, entah itu berdasarkan region centric, ya, dan dilakukan standarisasi di sana. Gitu ya, jadi nggak bisa dilakukan standarisasi yang terlalu Indonesia atau terlalu Thailand, which is itu mungkin dekat, tapi dicoba dicari jalan tengah di mana both country itu bisa diakomodir oleh company tersebut. Itu yang disebut multinational company. Jadi banyak country, banyak pasar yang kita lakukan, tapi tidak masing-masing country itu kita akomodir, tapi kita lakukan adaptasi atau standarisasi di sana. Yang paling sering adalah dengan global marketing. Jadi global marketing itu tidak hanya kita batasi across country-nya untuk kita standarisasi based on region, tapi juga based on geocentric benua. Misalnya kalau Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam itu masuk ke geocentric, which is itu Asia. Di tempat saya bekerja, kita masuk ke region dan geo. Jadi regionnya adalah Asia Pacific, tapi geocentricnya masuk ke Asia country. Jadi ini adalah evolusi dari global marketing. Ya, tapi kita tidak akan membahas ini detail. Ini hanya mau kasih tahu milestone evolusinya itu. Kenapa sih akhirnya dari hanya belajar marketing management yang udah dipelajarin dengan Pak Tony, kemudian berkembang menjadi global marketing, dan belajarnya itu kita sebut dengan international marketing, bukan global marketing. Walaupun beberapa buku bilangnya global marketing, tapi kita berusaha untuk mengakomodir juga masing-masing negara itu taste-nya seperti apa gitu, supaya kita bisa tahu bagaimana cara perusahaan mengadaptasi produknya ke masing-masing negara. Ya, nah ini ada beberapa definisi atau statement dari para author atau pembuat buku ya, kayak Kotabe itu dia buat buku global marketing. Dia katakan bahwa kalau mau masuk ke international market ya, di mana international market itu environment itu sangat penuh dengan persaingan. Yang kita perlu lakukan apa? Yang pertama adalah tahu strateginya. Yang kedua, kita mampu melakukan diferensiasi. Diferensiasi itu berbeda. Kalau kita mau analogikan, kadang-kadang kenapa si A lebih sukses dari si B? Karena dia punya unique points. Tapi kadang-kadang orang bilang, lu mau kelihatan beda aja, biasa aja lagi, itu nggak bisa di marketplace. Harus ada something different, which is itu kita bisa bilang unique selling point, dan akhirnya masuk ke strategi yang unik, dan unik itu yang akan membuat customer tertarik. Tapi ingat, kalau kita masuk di ranah international marketing, cost itu menjadi the most important key points. Karena kalau kita masuk ke satu negara, kemudian cost-nya kita tidak bisa reduce, itu dia biasa tidak bisa compete. Ini menurut Kotabe. Jadi harus ada strategi, harus beda, dan cost-nya harus benar-benar disesuaikan dengan
country tersebut. Ini kota B ya. Kemudian pada saat mereka go to international, ya, tadi cost-nya harus disesuaikan. Kenapa? Karena harga itu tidak hanya dia saja yang punya, ya, makanya harus disesuaikan supaya harganya bersaing. Bapak Ibu bisa bayangkan misalnya produknya itu masuk ke Indonesia dan ayam goreng. Orang Indonesia kan biasa ya ayam goreng. Ayam mentah itu let's say 1 ekor 40.000. Lalu misalnya McDonald's mau jual seperti di negara Amerika, which is itu satu potong adalah sekitar 25.000. Jadi sekitar $2 kurang. Kalau 25.000 di Amerika mah biasa, $2 itu berapa sih gitu ya. Tapi ketika masuk di Indonesia nggak bisa, ya. Kita nggak bisa bilang, oh di Amerika itu $2 tuh semua beli gitu, dan itu makanan junk food. $2 sih di Indonesia tuh udah makanan mewah, ya 30.000, ya udah bisa beli telur, makanan-makanan yang sehat, yang agak high end gitu kualitinya. Itu sebabnya dia harus tailor to country atau local needs. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi challenging atau pressure ketika perusahaan masuk ke country yang notabene itu negara developing country atau negara yang berkembang, atau mungkin negaranya masih dalam kategori average-nya tuh average minimal. Makanya harga itu menjadi the most challenging atau critical point. Tapi itu bisa diatasi ya oleh most of multinational company. Jadi kalau Anda lihat misalnya Coca-Cola di Indonesia sama di Singapura, mana lebih mahal? Singapura apa Indonesia? Kalau tebak-tebak buah manggis, ada yang berani sebut nggak? Oh, kayaknya lebih mahal di Singapura atau lebih mahal di Indonesia. Menurut Anda tuh lebih mahal di mana? Singapura atau Indonesia? Singapura. Yes. Pertama, karena purchasing buying power-nya di sana memang mereka lebih bagus, ya. Dan kedua, ya, mereka udah biasa dengan harga-harga yang let's say di atas 20.000. Kita tuh 20.000, nasi kucing aja cuma 3.000 misalnya gitu ya. Lebih banyak ngomel, padahal ngapain ngomel, ya udah nggak beli aja kan nggak apa-apa gitu ya. Ini udah penjualnya diomelin, nggak dibeli lagi gitu ya, atau nggak disantap sama penjualnya gitu kan ya. Most of kadang-kadang tuh Indonesia suka begitu. Ya, jadi bring down prices, tapi Anda harus tahu kalau produk tersebut untuk masuk ke another country harus ada standardized. Misalnya nih, Kentucky di Indonesia dia pakai nasi ya. Kalau di Amerika dia nggak pakai nasi misalnya. So apa yang membuat dia standar? Ayamnya nggak boleh misalnya satu potong setengah kilo, enggak. Dia ada range maksimum, ada range minimum. That's we call dengan standardized. Jadi apapun produknya, kalau dia masuk ke across country, boleh dia ada beberapa kebijakan lokal ya atau kearifan lokal, tapi the most important thing ada minimum requirement yang itu dijadikan standardized. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya? Oke. Lalu biasanya ketika kita masuk ya, journey-nya itu mulai dari mana? Ya, tadi kita udah lihat dari domestik, ekspor, internasional, multi, dan global. Lalu ketika kita belajar, ini sebenarnya kita udah belajar pada saat dengan Pak Tony ya, tapi saya mau masuk menggiring Bapak Ibu tuh masuk ke international marketing. Kalau saya terlalu cepat bilang ya, aduh kayaknya kecepatan gitu ya, biar saya lambatin nih argonya. Kalau dilambatin argonya makin mahal ya, kalau di taksi. Oke. Kalau kita ngomong marketing biasanya tuh apa? Dari customer ke B2B. Itu biasa. Consumer marketing versus B2B business. Artinya perusahaan yang menjual produknya ke pedagang atau ke bisnis lain. Atau kita ngomongin kalau marketing itu adalah domestic marketing, tapi ada yang foreign marketing.
Dia itu pemasarannya ke orang-orang asing, foreigners. Ada yang cuma untuk Indonesia aja. Atau kita ngomongin comparative marketing, perbandingan antara pemasaran di Indonesia dengan di let's say kalau di Asia, Malaysia. Misalnya lontong. Kalau lontong di Indonesia ya gitu ya, sebesar-besarnya lontong cap gomeh gitu. Tapi kalau di Malaysia mereka bilangnya apa gitu ya? Dia tambahin let's say ayamnya gitu ya, tambahin ikan terinya atau ditambahin dengan nasi lemak. Kita bilangnya sih nasi uduk kayak gitu. Jadi ada comparative marketing tapi disesuaikan dengan country-nya. Lalu masuk lagi ini, lebih masuk ke international. International marketing, tadi international marketing itu ke banyak country, tapi dengan polycentric disesuaikan dengan pace country. Masuk ke global, global itu kita sesuaikan dengan pace-nya, tapi tidak semua negara kita akomodir. Misalnya di tempat saya bekerja itu ada 98 subsidiary. Apakah 98 itu harus dipenuhi? Kita itu menggabungkan ya antara region, benua, atau mungkin kita masuk ke kelompok-kelompok yang lebih homogen. Misalnya Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia itu dalam satu cluster. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dengar, oh ini klasternya Indonesia dekat dengan sama dengan Malaysia. Nah, mereka mencoba untuk melakukan seperti itu. Ya. Jadi apakah itu domestic versus international, ya? Apakah itu dibuat derajatnya sama atau beda? Itu biasanya nanti dari home office atau headquarter itu mencoba melakukan yang disebut dengan helicopter view. Helicopter view itu dilihat secara holistik, secara keseluruhan. Ini mana yang negaranya bisa agak-agak similar. Nah, jadi nggak heran kalau misalnya kalau kita mau buat analogi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, mereka juga buat kayak gitu. Jadi ada by region, ya biasanya regionnya ada region Jawa, ada region Sumatera, ada region Kalimantan. Kalau kita membuat analogi untuk negara-negara lain juga dibuat seperti itu. Jadi pendekatannya dibuat dengan country yang sedikit banyak secara culture atau secara purchasing buying power-nya itu lebih homogen. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup paham ya, masih dekat-dekat. Yes. Bu, izin. Boleh. Tadi kan Ibu kan ada sampaikan kan selalu itu ada faktor cost ya yang dibicarakan ya dalam ekspor ya. Ya memang kan kalau dibilang barang kita diversuskan dengan India dan China itu kalau di mata Eropa ya yang saya tahu itu kualitas kita masih bisa dipercaya dibandingin China, India. Cuma masalahnya kalau dibilang price kita masih kalah, Bu. Nah itu ada mungkin ada kira-kira bocoran apa Bu kita untuk bisa masuk ke Eropa lagi gitu. Ya. Karena aja sih saya ada pertanyaan di itu Bu. Mohon petunjuk. Oke, terima kasih Pak Leo. Jadi kalau kita ngomong ada challenging dari produk kita, itu sebenarnya bukan price aja Pak, tapi bagaimana kita tahu bahwa produk yang di-expect oleh negara yang merequest produk kita itu meet dengan ekspektasinya mereka, gitu ya. Kalau misalnya kita jual produk handmade, misalnya ke Eropa, which is itu sebenarnya enggak mahal-mahal amat, mereka masih dalam kategori mereka bisa akomodir. Tapi ketika kita masuk dengan yang sifatnya teknologi, ya itu kita udah mulai kalah Pak. Karena apa? Karena teknologi kita itu tidak mumpuni, tidak bisa membuat barang itu menjadi nilainya fit dengan economic of scale, lebih ke arah itu. Nah, misalnya gini, waktu saya kerja di Nissin, ya Instant Noodle Indonesia, ya itu kita menerima pasar untuk ekspor. Salah satunya adalah negara seperti
Satu Brunei. Ya, kedua itu adalah Australia. Kita diperbolehkan untuk ekspor, ya. Nah, lalu ketika kita masuk ke Australia itu kita udah nggak fit. Pertama, ya, kita itu punya kapasitas produksi yang kecil. 1 jam itu kita hanya bisa, let's say, memproduksi, ini contoh ya, 30.000 bungkus instant noodle. Nah, sementara ya kalau kita lihat mie yang lain ya, let's say mie Korea, saya nggak sebut brandnya, yang orang suka yang pedes-pedes itu ya, atau mie dari Nissin di Jepang lah gitu ya. Karena Jepang kan itu cenderung kalau menjual ke negara lain lebih murah. Itu dia 1 jam, itu bisa 2 kali produksinya. Artinya, cost per unitnya kan jadi lebih murah. Itu yang membuat barang Indonesia, karena in term of teknologinya belum update, belum secanggih, nanti kita akan belajar yang disebut dengan disruption. Akhirnya punah kalau dia nggak update. Nah, itu yang membuat akhirnya barang kita itu terkesan lebih mahal. Karena dari sisi prosesnya, itu dia nggak bisa capture, mendapatkan economic of value. Cukup menjawab, Pak Leo? Bisa diterima, Bu. Iya. Kalau kalau produk-produk yang sifatnya handicraft, makanya saya sih selalu sarankan gini nih ke teman-teman ya. Kalau mau berjuang atau berkompet di marketplace yang beda ya across country, jangan menjual produk-produk yang kita secara teknologi kalah. Karena kita udah pasti kalah gitu ya. Contoh, batik. Sekarang dari mana batik? Dari Cina, Pak. Bapak kasih desainnya aja, misalnya tadi ada tim kita nih yang pintar ngedesain ya, lalu dikasih aja gambarnya sama Bu Cafi ya, kemudian mereka buat soft copy-nya, lalu mereka cetak di bahan kainnya, lalu dibelilah sama kita, mereka ekspor, kita import. Dan harganya tuh bisa sangat-sangat murah. Nah, itu udah kita kalah di teknologi. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Ini akhirnya kita masuk yang namanya global marketing. Jadi, apa itu global marketing? Yaitu kita mencoba untuk mengutilize semua resource ya. Resource atau sumber dayanya apa aja? People, money, physical asset ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan ini menjadi peluang ya, dan mencoba untuk meminimize challenge atau ancaman kita. Jadi kalau kita mau lihat ya, penekanannya di global marketing itu apa? Pertama ya, the most important adalah cost-nya. Nah, kalau kita lihat kenapa McDonald di Indonesia itu disesuaikan harganya dan lebih murah, kalau nggak salah malah lebih murah di dunia tuh ayamnya McDonald ya. Nah, supaya apa? Supaya meet dengan market. Jadi reduction of cost, terutama yang tidak efisien, kemudian dilakukan effort gimana caranya supaya harga itu fit dengan market. Kemudian yang kedua, coba lihat ada peluang nggak? Kalau ternyata cost-nya ini agak-agak challenge, nanti kita akan belajar kadang-kadang ada cost yang disubsidi. Nah, kebenaran di tempat saya bekerja yang memutuskan kenaikan harga adalah di divisi saya. Jadi saya itu memastikan ini harga fit nggak dengan customer gitu ya. Jadi kalau nggak fit, biasanya saya request untuk ada subsidi silang atau transfer price. Misalnya untuk harga produk A, saya bilang ini saya nggak mau dia terlalu banyak margin, nggak boleh rugi ya. Itu kalau ada pebisnis bilang, ya udah deh yang penting laku, nggak apa-apa rugi, itu mah bohongnya, itu nggak ada di dunia persilatan ya. Tapi dengan margin yang sangat slight, kecuali perusahaannya mau tutup ya. Nah kalau maaf kita lihat sekarang Giant udah mau tutup ya, katanya coming soon untuk close di Indonesia, ya mungkin dia akan jual dengan
meminimize resiko ya, bukan serta-merta rugi juga, tapi mitigasi resiko. Opportunity itu bisa dengan transfer produk atau brand, atau nanti kita lihat misalnya dengan cara entry strategi, apakah itu dengan licensing atau joint venture. Lalu emergence of global customer. Nah, emergence ini apa? Betapa customer itu kadang-kadang melihat penting banget nih produk. Contohnya, kalau di Indonesia yang dianggap produk global itu penting, misalnya nih ya, misalnya instant noodle. Karena instant noodle itu menjadi salah satu, untuk Indonesia, itu udah menjadi salah satu komoditi. Ya, komoditi. Jadi, karena dianggap penting, makanya ini menjadi emphasize untuk global marketing. Dan yang paling penting adalah ada keterkaitan. Dan keterkaitan ini harus kita improve. Misalnya nih, kenapa di Indonesia yang namanya keju mahal atau misalnya terigu mahal. Nah, supaya nggak mahal itu misalnya gimana? Kita improve keterkaitan. Entah itu dengan membuat asosiasi, mungkin Bapak Ibu tahu yang namanya ASEAN, ya. Kemudian MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, itu adalah cara ya untuk membuat barang-barang yang dipasarkan across country itu bisa di reduce cost-nya dan fit dengan market. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Aman ya? Oke. Lalu kenapa harus ada pro dan kontra? Orang cuma pikir, oh iya multinational company berarti perusahaan tersebut pengen membangun bisnisnya di sana dan udah pasti untung. Benar, dari sisi company itu mereka pengen ada profit di sana. Tapi Anda harus tahu ada yang kontra loh ketika multinational company itu berdiri. Pertama, ya kalau kita lihat misalnya Freeport, mungkin Bapak Ibu betapa kasus Freeport itu tuh dulu tuh menjadi viral banget. Ya, karena apa? Freeport itu agreement-nya sebenarnya adalah kerjasama untuk menambang tembaga. Gitu ya. Tapi kita itu baru melek matanya, baru merasa, aduh salah ya. Setelah Freeport itu mendapat banyak keuntungan dan ada beberapa peneliti yang akhirnya tahu bahwa Freeport itu tidak hanya mengambil tembaga, tapi juga uranium. Anda tahu uranium yang ada di Irian itu bisa membangkitkan, menerangi cahaya atau itu kayak PLN-nya Indonesia. Jadi itu sebabnya dibangun smelter ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dulu itu Freeport tuh mengambil itu bukan dibersihin dulu dan diambil tembaganya, tapi itu dalam bongkahan. Di namanya dalam bongkahan itu tidak hanya ada tembaga, tapi ada uranium dan ada emasnya. Prihatin ya, saya nggak mau memperpanjang, nanti Anda jadi agak terbawa emosinya ya. Kalau menurut psikolog tuh jadi terbawa gitu kan nggak bagus ya. Saya cuma mau kasih tahu, this is Indonesia. Jadi Bapak Ibu perlu untuk melihat secara kacamata helikopter view bahwa di beberapa negara Indonesia kita itu masih terjadi eksploitasi. Nah, termasuk eksploitasi apa? Eksploitasi let's say tenaga kerja ya. Kemudian kedaulatan dari bangsa ya. Jadi terjadi erosi di sana karena apa? Karena bisa jadi orang-orang yang ada di sana itu tidak diperlakukan secara manusiawi kayak gitu ya, sehingga akhirnya berdampak kepada terjadinya perpecahan. Ya, kasus Freeport itu nyata banget ya, pernah terjadi beberapa kasus perpecahan di daerah tersebut. Tapi ada nilai bagusnya ya, selain tadi mudaratnya atau kontra, ada pro-nya atau benefit-nya. Yang pertama adalah ada power dan prestige. Artinya ketika dibuat satu multinasional di satu negara, itu ada wellness di sana.
ada kemakmuran yang tadinya let's say daerah Bekasi itu nggak ada lampu, ya, kemudian ada tenaga listrik tapi dari solar atau dari matahari. Kemudian pembangunannya jadi bagus. Saya tuh paling senang kalau misalnya diberitakan, oh ada sidang KTT non-blok di Indonesia. Anda tahu nggak kenapa saya senang? Karena pasti ada pembangunan. Yang tadi jalannya berlubang-lubang, sekarang ditambal-tambal, walaupun cuma ditambal-tambal ya. Saya masih ingat dulu waktu Mekarsari. Pernah ke Mekarsari nggak? Yang di daerah dekat Bogor sana itu. Ya, waktu itu saya masih di Helios, ya, which is itu pabriknya adalah di daerah agak ke Bogor sana, salah satu pabriknya. Nah, lalu Mekarsari ini mendadak harus dibuka tepat waktu. Gitu. Jadi tadinya jalan, kalau Anda tahu jalan raya yang Cibubur itu, yang alternatif yang langsung masuk ke Mekarsari, itu tadinya tuh benar-benar jalan nggak karu-karuan. Lebih banyak tanahnya daripada jalan. Mobil saya pernah muter di situ, ya, waktu saya bawa mobil lagi hujan dan ternyata lumpurnya dalam, itu sampai muter. Hampir, ya, untung nggak celaka ya. Nah, lalu ketika dipaksa oleh Pak Harto, waktu itu presidennya masih Pak Harto, jadi Anda bisa tahu nih saya itu angkatan gimana ya. Nah, itu dipaksakan untuk pembangunannya dipercepat, jalannya itu diaspal. Nah, itu sebabnya terbuka lah jalan itu, bahkan sekarang itu malah ada jembatan di sana. Jadi power ya ketika ada multinasional itu jadi ada di sana. Prestis negara atau kota itu jadi lebih bernilai, ada value. Dan tentu pro-nya adalah biasanya multinasional itu juga melakukan activation CSR. Ya, jadi mereka itu tidak hanya mengeruk keuntungan secara economic value, tapi berusaha untuk bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Dan tentu pro-nya adalah kinerja pasar jadi lebih bagus. Nah, ini dari kontra dan manfaatnya. Lalu biasanya kita melihat multinational company itu dari apanya? Dari value-nya. Kalau kita lihat Kentucky, market value-nya sebesar apa? Kalau kita bandingkan misalnya dengan Hyundai, even though otomotif itu per unitnya lebih mahal, tapi market value-nya KFC mungkin jauh lebih bagus. Kemudian biasanya dengan sales, seberapa besar sales-nya, kemudian seberapa besar profit-nya, asetnya, dan number of karyawan. Jadi misalnya kalau kita lihat perusahaan Toyota misalnya, itu size-nya udah di mana, ya? Dan memang ada batasan dari Kemendak, ini dari size bisnisnya kecil besar atau yang konglomerasi, tapi dari sisi ukuran untuk multinational company itu juga ada batasan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Paham ya, masih gampang. Lalu dari perilaku. Nah, perilaku itu gimana? Kalau misalnya saya nih kerja di perusahaan Jepang, lalu the way of mereka doing the business itu Japanese banget stylenya, ya. Jadi kerja itu kalau orang Jepang ini ya, kalau Anda mau tahu, itu tuh look like kayak Korea, tapi Korea lebih parah menurut saya ya. Kalau Korea itu kita sedikit bernafas nih, inhale, exhale, dia udah mikir gini, kayaknya dia udah nggak ada kerja, dikasih kerjaan lagi. Karena saya pernah jadi advisor di Korean company. Ya, saya nggak tahu ada Bapak Ibu nggak yang kerja di situ ya. Teman saya di Samsung gitu, less than 5 years, pindah, nggak tahan katanya gitu ya. Nah, terus kalau misalnya cara mereka doing the business ya berdasarkan behaviornya etno, tergantung dia perusahaan apa, nah itu yang disebut dengan etno. Tapi kalau misalnya Toyota buka di Indonesia, dia gaya atau culture corporate-nya adalah Indonesian look, Indonesian way, itu yang disebut dengan polycentric. Tapi kalau misalnya nih
perusahaan let's say GE lah ya, General Electric ya. Nah, dia tuh gaya culture corporate-nya ya adalah ngikutin let's say kebanyakan ikutin Southeast Asia, Asia Tenggara. Berarti dia ngikutin gaya Asia, itu disebut dengan geocentric. Jadi the way of company doing the business ya, itu yang disebut dengan value atau corporate culture yang diajarkan, itu mereka tuh behaviornya macam-macam. Kalau misalnya VW ya, mereka look like it's very Germany misalnya, atau Electrolux. Tapi kalau ada perusahaan yang sangat-sangat open, depend on the country ya, itu yang disebut dengan polycentric. Kalau bahasa peribahasanya adalah di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. That's we call polycentric. Tapi kalau geocentric dikumpul nih, diklusterin. Nanti ngikut apa? Ngikut gayanya American, atau ikut gayanya Asia, atau ikut gayanya European. Nah, ini yang disebut by behavior. Ya. Nah, ini udah saya ajarkan ethnocentric ya, jadi tergantung home country, polycentric tergantung di mana subsidiary atau host country, kemudian geo itu adalah ikut benuanya, Asian, European ya, atau mau American look. Oke. Nah, lalu kita mau lihat nih ya, ini pelajarannya nih masih basic semua ya. Kalau kita mau masuk ke internasionalisasi, apakah kita langsung ya? Tadi kalau saya katakan domestik itu kan berevolusi menjadi internasional, ya. Kemudian domestik ke ekspor internasional masuk ke global kayak gitu ya. Nah, ini juga tahapan internasionalisasi itu nggak sekonyong-konyong dia. Jadi mulai dulu dari daerahnya, ya. Ini contoh yang paling bagus gini. Saya tuh punya teman di persekutuan itu, dia penjual gado-gado. Oke. Lalu once upon a time itu ada yang ngajak dia untuk moving ke Atlanta. Hebat ya, dari tadinya penjual gado-gado di Tanah Abang, terus moving ke Amerika. Niatnya tadi temannya yang ngajak adalah menjaga anaknya yang tadi pengusaha. Lalu apa yang dia lakukan? Karena anaknya ini menurut dia nggak terlalu sulit diatur, dia itu iseng-iseng buat gado-gado untuk antar teman-teman Indonesia di Atlanta. Lalu apa yang terjadi? Gado-gadonya ini dirasa enak oleh teman-teman Anda. Kalau nanti one day itu di luar negeri, itu biasanya kita akrab sesama warga negara karena kecil kan ya community kita, jadi akrab. Seperti misalnya Anda kalau lihat community Jepang itu dia nggak menyebar kemana-mana, dia tuh masuk di dalam suatu community. Kalau biasanya orang Jepang tuh ngegengnya itu ngumpulnya di daerah Jakarta Selatan, ya. Nah, kita kembali ke gado-gado. Lalu ternyata banyak permintaan, ya. Nah, banyak permintaan, akhirnya dia akhirnya mengirimkan ke beberapa negara bagian di Amerika. Nah, itu udah masuk sporadic exporting loh, ya. Dia taruh, dia pasarkan ke negara bagian, let's say ke New York atau ke Texas gitu ya, ke LA gitu ya, ke California gitu ya. Dan akhirnya terjadi frequent exporting. Nah, gado-gado loh ini contohnya. Ya. Kalau ini tapi tidak dia sampai buka pabrik di sana. Kalau Indofood ya, Indofood karena tadinya permintaannya cukup banyak, tadinya dia hanya ekspor di beberapa daerah secara sporadis, tapi akhirnya frequent, sering, akhirnya dia buka pabrik. Let's say dia buka pabriknya di Middle East. Nah, ini adalah cara-cara kita untuk go international. Jadi jangan Anda pikir gini, ya pandemi nanti aja deh, setelah pandemi habis
kita nggak tahu nih pandeminya kapan habis ya, tapi you have to do something yang sifatnya kalau saya bilang pertama adalah think out of the box, think kreatif ya dengan value creation. Kemudian try untuk kalau sekarang bisnisnya kayaknya nggak berjalan manusiawi, harus ada turnaround strategy. Nah, gitu ya. Nah, lalu gimana caranya supaya akhirnya bisnis ini lahir di negara tersebut? Nah, tetap harus tahu misinya dari home country atau headquarter itu apa. Kalau saya selalu bilang gini, karena saya tuh biasa memberi arahan untuk bisnis-bisnis yang dari kecil gitu, karena saya ngajar bisnis model. Kalau Anda mulai start kepikir untuk doing the business, harus ada yang pertama adalah visinya apa, mimpinya apa kalau bahasa pasarnya. Baru how to achieve the vision, that's we call misi. Kalau misinya memang pengen untuk masuk ke ranah internasional, yaitu harus benar-benar dibuat strategi dan committed untuk melakukan international activity. Jangan kita cuma buat, ya udahlah lempar aja dulu produknya, nanti kalau laku ya bagus, nggak laku ya kita stop. Kita udah nggak di ranah seperti itu lagi. Karena ketika kita masuk ke proses internasionalisasi, kita udah harus berpikir bagaimana kita membangun bisnisnya ini dari scratch dan committed. Jangan tiba-tiba hilang, diam. Ya, harus ada satu framework, ya entah itu bisnis canvas, entah itu kita buat 4P-nya, harus tetap ada activity di sana. Nah, kenapa kita harus buat activity di sana? Apa sih manfaatnya? Pertama tentu supaya kita bisa survive, bisa resilience, gigih istilahnya, dan bisa tumbuh. Nah, saya selalu bilang, jangan pernah takut untuk doing business ketika Anda merasa kayaknya bisnisnya itu stagnan. Actually nggak stagnan, tapi Anda mulai dengan langkah-langkah kecil. Makanya ada namanya survival, dan survival itu kalau Anda survive pasti grow. Dan jangan pernah berbisnis kalau nggak ada profit ya. Nah, bisnis itu tetap harus ada profit. Profit itu dari mana? Dari ada sales. Lalu, saya selalu bilang kalau Anda doing the business, Anda harus kreatif. Entah itu kreatifnya membuat satu perubahan kecil, entah itu kalau di bisnis, diversifikasi. Tadinya misalnya Kentucky hanya jual ayam goreng sama burger, sekarang jualnya bubur ayam misalnya, ada diversifikasi. Kemudian biasanya di sana ada inflasi. Ya, memang nggak bisa kita hindari. Kenapa? Karena kita bergelut dengan situasi ekonomi di masing-masing negara. Dan ada di sana yang disebut dengan perubahan money atau nilai mata uang. Jadi price moderation-nya harus kita pertimbangkan. Kemudian ada karyawan di sana, ada standar hidup, jadi istilahnya itu kemampuan si customer beli itu juga harus kita pertimbangkan. Jadi ada benefit di sana, dan kita harus tahu, karena kita ngomonginnya international marketing, harus tahu marketing prosesnya. Seperti apa sih marketing prosesnya ketika kita masuk ke Malaysia misalnya? Apakah semua produk harus halal? Yes, correct. Ya, bahkan ada yang iseng loh, kulkas dibuat halal. Ya, saya juga kaget, Indonesia itu kulkas Mitsubishi-nya udah halal loh, halal mie. Tuh, emang ada dari bahan berbahaya apa kulkasnya? Coba. Terus saking mereka itu terobsesi supaya kesan halal itu bisa menjual. Gitu ya. Nah,
Ini adalah cara metode yang tadi saya katakan ya. Jadi ada licensing, ada franchising, ada subsidiary, ada aliansi strategik, ada exporting ya. Saya jelaskan secara singkat ya ini ya supaya Anda dapat pengetahuan sederhana aja ya. Karena ini mestinya sudah diajarkan. Kalau misalnya pengen pengulangan, let me know ya. Misalnya kalau licensing, biasanya itu kan terjadi pemberian hak paten. Oleh siapa? Oleh licensor yang punya hak paten tersebut kepada yang membeli lisensinya. Nah, jadi ini tidak menutup kemungkinan bagi pebisnis yang pengen bisnisnya tidak mulai dari nol. Jadi dia beli license-nya, let's say misalnya dia beli license untuk Walt Disney, untuk apa? Untuk baju misalnya. Nah, kenapa dia beli? Karena dia nggak mau starting from the scratch, starting from the zero. Jadi barangnya udah ada licensing-nya, gitu ya. Nah, atau franchising yang dilakukan misalnya oleh Watson, ya dia franchising. Atau mungkin yang dilakukan oleh Indomaret, Alfamart, ya, Santuri itu dilakukan franchising. Jadi bagi franchiser yang punya franchising, dia jadi senang karena dengan dia kasih hak kepada franchisee, dia sudah bisa secara tidak langsung penetrasi ke daerah atau customer yang lain. Franchising itu menjadi sangat populer sebenarnya ya, apalagi di masa pandemi, nggak ribet, Anda punya uang, kemudian lokasinya, ya nanti si franchiser yang akan setting sistem bisnisnya. Ini menjadi sangat-sangat mungkin, gitu ya. Dan biasanya si franchiser ini akan setting bisnisnya, kemudian operate bisnisnya, kemudian boleh menggunakan nama bisnisnya. Kalau namanya Indomaret ya Indomaret gitu ya. Kalau namanya let's say Watson, mereka pakai nama Watson di semua franchising chain store. Nah, yang paling biasa dilakukan adalah dengan subsidiary. Apa itu subsidiary? Buka kantor cabang. Nah, subsidiary ini bisa milik daripada home country sepenuhnya, bisa dengan joint venture. Nah, ada juga cara yang dilakukan supaya bisnisnya bisa maju adalah merger. Jadi A, B menjadi satu nama yang baru. That's we call merger. Akuisisi, siapa yang paling kuat? Misalnya ini A, ini B, yang paling kuat adalah B, lalu nama perusahaannya menjadi B. Itu bedanya akuisisi dengan merger. Ya, akuisisi itu sama dengan likuidasi, ya. Tapi kalau merger, dua company itu menjadi satu company yang benar-benar baru. Nah, lalu kita bisa juga melakukan dengan cara partnership. Nah, itu disebut dengan aliansi strategi. Kalau Bapak Ibu lihat ya, banyak sekali sekarang ya orang-orang profesional yang secara think tank-nya, the way of thinking-nya bagus. Nah, bisa loh strategic aliansi ini tanpa modal investasi uang, tapi investasinya adalah the way of thinking. Nah, jadi orang ini nanti akan dimasukkan ke dalam perusahaan dan dia menjadi salah satu shareholder atau pemegang saham. Jadi bukan karyawan. Ini sangat bagus dilakukan ya kalau perusahaan tersebut ya mempunyai keterbatasan, satu perusahaan keterbatasan tapi bisa disupport oleh orang yang punya kemampuan dalam menjalankan atau mengembangkan bisnis. Nah, ada juga perusahaan yang A, dia tidak punya kapasitas di B. Lalu dia joint venture dengan B,
which is tuh dia punya kapasitas DB. Nah, itu yang dilakukan ya oleh Lenovo dengan IBM. Jadi IBM dia punya kemampuan dari sisi membuat sistem IT yang advance. Lenovo dia mempunyai kemampuan dari sisi investasi. Tapi secara high technology atau digital activation-nya dia kurang. Lalu mereka join. Itu sebabnya value perception daripada Lenovo itu menjadi jauh lebih bagus ketika dia tidak bareng kerjasama dengan IBM. Sampai di sini paham? Jadi bisa aja kita join partner, ya bilangnya tuh partnership, ya. Lalu partnershipnya bisa aja misalnya Ibu Sera dengan Pak Leo gitu ya. Tapi Ibu Sera itu tidak punya investasi uang yang cukup besar untuk sharing secara dari sisi investasi. Tapi Pak Leo melihat Ibu Sera punya capability yang bagus untuk mengembangkan bisnisnya. Misalnya strategic thinking-nya bagus ya. Kemudian membuat rencana strategi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ini benar-benar proven misalnya. Jadi Pak Leo manggil Ibu Sera menjadi part of bisnis, bukan karyawan. Itu bisa ya. Saya pernah ditawarkan, saya pernah itu 1 tahun ya, itu saya dapat share. Jadi saya tidak digaji, saya dapat share dari bisnis tersebut. Nah, jadi Anda juga nih kalau nanti punya kemampuan thinking-nya bagus ya, bisa loh ditawarkan misalnya nih, ya Ibu Yunita nanti once upon a time buka company. Tapi nggak ada orang yang bisa ngerjain bisnisnya, let's say bisnis travel. Sementara let's say ibu dia cukup pengalaman di sana. Nah, tapi ibu dia nggak mau jadi karyawan. So what should they do? Nanti Bu Yunita nego sama Bu dia, oke, kamu menjadi part of shareholder, tapi tentu tidak 100% ya, tidak lebih besar. Nanti akan terjadi negosiasi, perusahaan tersebut akan mendapat akan terdiri dari saham dari Bu Yunita dan Bu Dia. Itu tuh sangat mungkin. Ya, apalagi misalnya saat sekarang ya. Saat sekarang itu kan dengan situasi yang uncertainty-nya tinggi ya. Misalnya Bu Yunita berbisnis sama Pak Leo. Bu Yunita bilang, aku nggak bisa gaji kamu. Kita partneran yuk. Nah, dengan partneran itu tuh membuka peluang terjadinya strategic alliance. Sampai di sini paham? Jadi, the way of doing the business itu bisa dengan banyak cara saat ini. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Bu, mau nanya Bu. Silakan Pak Gala. Dari yang kelima tadi itu Bu ya, kalau misalnya seperti distribusi tunggal itu masuk kemana Bu ya? Seperti misalnya ada produk butter dari Australia merek A, jadi di Indonesia cuma ada satu. Iya. Sole distributor gitu ya? Distributor. Ya, sole distributor itu sama kayak kita buka misalnya seperti subsidiary, Pak. Nah, hanya saja si perusahaan tersebut belum punya, kalau saya tuh investasinya belum siap untuk dia buka subsidiary atas nama home country atau headquarter. Sehingga dia meng-assign channel distribusi which is itu sole distribusi. Itu bisa dengan cara strategic aliansi atau dianggap itu menjadi subsidiary-nya, tergantung agreement-nya yang disepakati. Oh gitu ya Bu. Ya. Nah, lalu gimana sih supaya secara international itu dianggap sukses? Ternyata itu cuma 3 tolak ukurnya. Pertama, bisnisnya harus efisien. Kemudian efektif, jadi dari sisi timeline dia cepat, dari sisi cost dia hemat, dan harus punya competitive advantage.
Competitive advantage-nya di mana? Misalnya, Bapak Ibu pernah bandingin nggak sih ayam goreng McDonald sama KFC? Saya yakin ini semua udah pernah konsum. Saya mau tanya nih, ada yang belum pernah nggak makan salah satu ayamnya? Saya mau tanya nih, siapa yang mau volunteer? Siapa tahu ada yang penggemar kedua ayam ini terus membandingkan, kayaknya saya lebih suka KFC deh, atau kayaknya saya lebih suka McDonald. Ayo, siapa yang mau ngomong? Saya lebih mendukung KFC, Bu. Oke. Saya lebih ke McDonald, Bu. Nah, Kalau ayam lebih enak KFC, kalau kentang lebih enak McDonald. Nah, itu yang disebut dengan competitive strength, gitu ya. Jadi preference dari orang-orang itu yang menjadikan ya perusahaan itu akhirnya punya keunggulan, competitive advantage, dan itu yang menjadi competitive strength. Kalau saya secara personal, saya lebih senang ke McDonald karena saya suka es krimnya, misalnya gitu, kan murah tapi enak kan es krimnya gitu. Jadi preference orang itu yang akhirnya membuat dia punya strength point. Nah itu yang disebut dengan competitive strength-nya dia. Jadi cuma 3 ini aja yang dilihat. Dan 3 ini yang akhirnya membuat perusahaan itu bisa survive atau sustain dan tumbuh. Ya. Nah, kalau kita ngomong international marketing ada yang disebut dengan external factor. Kalau internalnya itu adalah terkait dengan karyawan atau personal atau dengan proses production. Tapi kalau eksternal ini yang disebut dengan PEST. Nah, PEST itu apa? Politika. Bisa nggak kita jadi cancel bisnis ketika ada isu politikal? Bisa, ya. Terutama kalau kita mau buka bisnis terkait dengan perbankan, ya. Karena political issue ya kita cancel lah. Ekonomi ya, misalnya di daerah tersebut nilai belinya makin turun dan makin turun. Atau social culture, contohnya nih, kenapa di Indonesia yang namanya penjualan kondom, nggak apa-apa ya, di sini kan udah 17 tahun ke atas ya, penjualan kondom itu menjadi tabu kalau diiklankan besar-besaran. Padahal kalau Anda ke Thailand, ya, saya tuh kalau ada travel bisnis ke Thailand, itu di dalam paket selain kan suka disediain teh sama kopi ya, benar nggak? Ya itu gratis ya. Nah ada kondom loh dikasih. Belum pernah coba ya. Nah itu tapi tidak semua hotel ya. Kalau Anda ke Grand Hyatt nginap di sana itu dikasih kondom. Kayaknya mereka mencoba untuk meminimal kasus AIDS gitu atau penyakit yang akibat free sex gitu ya. Kalau di sana kan kita tuh agak susah bedain ini actual perempuan atau maaf ya, kadang-kadang cakep banget tapi ternyata udah transgender gitu kan di Thailand ya, karena mereka itu sangat senang gitu yang berbau-bau seperti itu. Nah, kemudian environment eksternal lagi itu adalah teknologi. Nah, jadi ini faktor terkait dengan environment. Nah, saya mau masuk ke ini mungkin kita skip ya, karena political factors ini nanti akan kita pelajarin ya. Misalnya terkait dengan tarif, kemudian ideologi, apakah dia sosialis atau demokratis. Saya mau masuk ke penghujung session kita, itu adalah terkait dengan teknologi, enggak masuk ke financial. Nah, kenapa? Karena nanti di sini kita berhadapan dengan foreign currency, mata uang asing. Jadi kadang-kadang tuh kita berpikir barang itu terlalu ekspansif, padahal actually enggak. Kenapa berasa mahal? Karena mata uang kita ya itu terlalu dinilai rendah, depresiasinya tinggi. Misalnya dulu itu $1, let's say dulu 10.000 ya. Sekarang udah hampir let's say ke 15.000. Makanya akhirnya orang menggunakan guidance apa?
dengan mata uang yang standar internasional US. Gitu ya. Jadi International Financial Management itu berguna untuk nanti kita melakukan perdagangan, ya, apalagi di sana terjadi tukar menukar dari foreign currency. Ya. Nah, biasanya ketika kita ngomong international financial, kita lihat nih bagaimana caranya supaya dengan perbedaan mata uang itu masih tetap kita jaga, kalau di sini bilangnya nilai-nilai yang masih kita anggap sehat ya dalam quote and quote. Tidak berusaha untuk mengeksploitasi salah satu negara, tapi berusaha advantage-nya di dua negara itu masih dapat optimum value. Itu sebabnya biasanya di sini dilakukan yang disebut dengan financial decision. Saya mau ambil salah satu contoh ya, misalnya dengan investment decision ya. Jadi kenapa dilakukan investment decision? Karena di sana itu kita memberikan yang disebut namanya perdagangan antar country. Misalnya gini, di tempat saya bekerja itu hampir 95% itu barangnya adalah US import. Jadi barang-barang yang benar-benar kita import dari US langsung dipasarkan di Indonesia. Dan sisanya 5% itu adalah investment decision. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena ini ada kaitannya dengan mitigasi risiko. Bayangkan kalau ternyata di embargo, kayak sekarang nih Indomaret, ya mungkin Anda baca mau dilarang ya oleh orang-orang yang dalam quote and quote marah ketika dianggap Indomaret itu melecehkan karyawannya. Lalu rame-rame bilang, udah kita embargo aja atau nggak usah beli produk-produknya Indomaret. Saya pernah mengalami masalah itu ketika ada kasus waktu itu perbedaan antara persepsi bahwa barang-barang Amerika ini dianggap udah terlalu banyak masuk ke Indonesia. Kebenaran saya itu saya udah beberapa kali pindah kerja, most of itu adalah American company ya. Nah, waktu itu juga pernah tuh pelarangan, nggak boleh nih beli barang Amerika. Kan barang-barang Amerika itu nggak halal gitu. Nah, jadi Anda bisa bayangkan kalau ada sampai pelarangan untuk penjualan barang-barang yang dianggap tidak pas untuk country. Nah, makanya akhirnya pada waktu itu, waktu saya kerja di Alcon, itu ada investment decision, pabrik itu akhirnya dibuka di Indonesia. Nah, di India juga ada kebijakan dari government, barang-barang dari Amerika itu tidak boleh sepenuhnya masuk di India. Akhirnya kantor cabang kami di India itu dia buka factory sendiri di India. Nah, ini menjadi sangat mungkin. Ada istilah misalnya kearifan lokalnya harus berapa persen. Itu yang disebut dengan investment decision. Dan ini cukup challenge juga karena apa? Ada risiko di sana. Ya, jadi investment decision-nya kapan nih return on investment-nya? Istilah kasarnya balik modal. Kalau ternyata nggak balik modal, kan rugi. Apalagi most of American company, dia tuh mitigasi risikonya sangat-sangat precise. Kalau dia bisa tidak perlu banyak investasi di subsidiary, dia tidak lakukan. Nah, jadi waktu saya misalnya kerja di perusahaan lokal, itu untuk level tertentu saya tuh dapat mobil. Tapi di saat ini, even though saya di manajemen tires, ya udah di level manajemen, saya nggak dapat mobil. Tapi saya dikasih uang senilai saya bisa langsung mobil sebulan.
Nah itu beberapa tuh culture value yang berbeda antara local company sama American company. Itu ya. Nah, itu yang disebut dengan investment thesis. Ya. Lalu biasanya selain investment harus dilihat, tadi saya udah katakan, terkait dengan instability daripada mata uang. Kemudian interest rate fluktuasi. Indonesia itu termasuk yang cukup tinggi loh interest rate-nya, ya. Kemudian makro levelnya, kemudian saving rate-nya, micro level consumption pattern-nya. Nah, ini yang penting kita lihat ya, sehingga ketika kita memasarkan produk tersebut di negara yang berbeda, ini menjadi perhatian kita. International Financial Management ini menjadi key yang kritikal ketika barang itu dipasarkan across country. Jadi nggak cuma semata-mata gini, oh di sana ada yang beli, ya ada yang beli, tapi kalau ternyata inflasinya tinggi gimana? Kalau ternyata kompetisinya tinggi gimana? Gitu ya. Jadi yang terkait finance ini menjadi sangat-sangat penting, termasuk foreign exchange risk-nya. Nah, pernah di satu saat, kalau nggak salah sekarang juga masih ya, kalau Anda beli barang seperti gadget ya, kemudian laptop gitu ya, barang-barang yang import kontennya sangat tinggi, itu mereka base dari mata uangnya itu bukan rupiah loh. Dia pakai base-nya US, tapi nanti kalau dia jual, dia baru hitung-hitung. Misalnya, oh iya sekarang tuh $300 gitu. Lalu dia bilang, iya $300 itu setara dengan berapa? Itu kayak gitu. Karena apa? Karena pengen untuk memitigasi resiko, karena mata uang itu terlalu volatile, terlalu perubahan itu terlalu tinggi. Nah, jadi apa yang membedakan marketing management dengan international marketing? Ya, salah satunya adalah dari foreign exchange risk ini. Jadi sebenarnya itu tidak terlalu jauh bedanya ya dengan marketing management pada saat Anda masuk sebelum UTS. Itu mostly sama, cuma yang satu dilakukan secara lokal atau domestik, yang international marketing ini dilakukan baik secara across country dengan polycentric ataupun dengan geocentric atau region centric. Tapi hal lain yang membedakan adalah mata uangnya. Kalau local marketing kan itu mata uangnya itu aja, karena satu yang dipilih. Tapi kalau international marketing, foreign exchange risk-nya menjadi sangat-sangat berdampak. Nah, kita sedikit banyak nanti akan juga ada bersinggungan dengan political risk. Ya, pernah ada kasus karena political risk yang harusnya perusahaan itu harusnya sudah bisa berdiri, tapi karena ada political risk, lalu akhirnya cancel. Ini contoh ya, yang kasus dari Enron Development Corporation tahun 92. Karena isu politikal. Yang satu minta ada power plant, yang satu sebelumnya tidak perlu ada power plant. Nah, sama seperti smelter ya, mungkin Bapak Ibu tahu, sebelumnya tidak pernah ada kebijakan bahwa wajib membangun smelter untuk pabrik-pabrik yang bernuansa pertambangan, entah itu pertambangan emas ya, entah itu pertambangan timah, itu perusahaan wajib membangun smelter. Nah, tadinya perusahaan itu kan tidak perlu ada smelter ya, lalu dengan adanya smelter kan harus ada investasi, let's say misalnya investasinya 10 miliar. Dengan adanya 10 miliar itu kadang-kadang company itu postpone, membatalkan untuk dia investasi di sana. Jadi sometimes political risk itu matters untuk beberapa perusahaan.
Oke. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Atau saya kecepatan, atau saya pengen deh belajar Bu nanti mengenai PESTC-nya, karena tadi saya hanya bahas secara lebih holistik aja. Itu cukup jelas. Mau bertanya Bu, Halo. kalau kita ekspor impor kan kita mitigasi itu kan di kontrak Bu.